Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk adik-adik yang menempuh mata kuliah akuntansi biaya. Untuk minggu ini kita akan belajar materi metode harga pokok proses. Sebelumnya kita perlu memahami dulu terkait dengan klasifikasi biaya produksi, biaya operasional, dan laporan harga pokok produksi. Klasifikasi biaya produksi di sini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Biaya overhead di sini meliputi biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja penolong, dan biaya pabrikase lain. Klasifikasi biaya operasional meliputi beban pemasaran dan beban administrasi dan umum. Sedangkan laporan harga pokok produksi adalah laporan tentang biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memproduksi sejumlah barang di dalam suatu periode tertentu. Pada slide berikut ditampilkan laporan harga pokok produksi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember tahun sekian, sehingga nanti hasil akhirnya adalah mencari harga pokok produksi. Contoh soal, perusahaan Husna memiliki catatan akuntansi pada bulan April 2018 sebagai berikut. Yang pertama adalah bahan baku yang digunakan dalam proses produksi yaitu 86.000. Yang kedua, jumlah biaya produksi yang dibebankan ke produksi termasuk di dalamnya biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik yang dibebankan dengan tarif 80% dari biaya tenaga kerja langsung adalah 210.000. Harga pokok produk yang tersedia dijual adalah 210.000. Sedangkan jumlah biaya operasi 8.000, persediaan awal dan akhir bulan April 2018 disampaikan pada tabel di bawahnya. Di situ pada keterangan ada bahan baku, barang dalam proses, dan produk jadi untuk tanggal 1 April dan tanggal 30 April. Untuk selanjutnya diminta menghitung harga pokok bahan baku yang dibeli selama bulan April 2018. Yang kedua, hitung biaya tenaga kerja yang dibebankan pada produksi bulan April 2018. Yang selanjutnya, hitung harga pokok penjualan dan hitung harga pokok produksi. Untuk menjawab poin yang pertama, yaitu menghitung harga pokok bahan baku yang dibeli selama bulan April 2018. Cara menghitungnya, yang pertama, persediaan bahan baku 30 April 2018 ditambahkan bahan baku yang dipakai dalam proses produksi, yaitu 86.000. Sehingga bahan baku yang tersedia dipakai dalam proses produksi adalah 106.400 rupiah. Sedangkan persediaan bahan baku pada 1 April 2018 adalah 18.000 sebagai pengurang, sehingga harga pokok bahan baku yang dibeli yaitu 88.400 rupiah. Untuk selanjutnya yaitu menghitung biaya tenaga kerja yang dibebankan pada produksi bulan April 2018. Di sini kita akan menghitung biaya tenaga kerja dari data yang sudah ada pada slide yang sebelumnya, sehingga di sini biaya tenaga kerja dihasilkan 64.444 rupiah. Dan untuk yang poin selanjutnya yaitu menghitung harga pokok penjualan, di mana data yang sudah ada pada slide yang sebelumnya yaitu harga pokok produk yang telah dijual sebesar 210.000, sedangkan persediaan produk jadi 30 April adalah 26.400 rupiah, sehingga harga pokok penjualan adalah 236.400 rupiah. Untuk selanjutnya yaitu menghitung harga pokok produksi. Di sini untuk menghitung harga pokok produksi, kita menambahkan barang dalam proses 1 April
2018 yaitu di awal sebesar 19.000 ditambahkan dengan biaya produksi bulan April 2018 yaitu sebesar 210.000 sehingga hasilnya harga pokok barang dalam proses sebesar 229.000 dan dikurangi barang dalam proses per 30 April 2018 yaitu 7.200 sehingga hasil akhirnya yaitu harga pokok produksi Rp221.800. Untuk berikutnya kita masuk di definisi metode harga pokok proses. Definisi metode harga pokok proses yaitu metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang membuat produksi secara massal bukan berdasarkan pesanan. Karakter metode harga pokok proses yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya surat perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Sebagai contoh yaitu pabrik semen dan pabrik tekstil. Selanjutnya adalah perbedaan harga pokok pesanan dengan harga pokok proses yang dibedakan melalui 4 hal. Yang pertama, pengumpulan biaya produksi. Yang kedua, perhitungan harga pokok persatuan. Yang ketiga, penggolongan biaya produksi. Dan yang keempat adalah biaya overhead pabrik. Manfaat harga pokok produksi, yaitu yang pertama menentukan harga jual, yang kedua memantau realisasi biaya, yang ketiga menghitung laba bruto, dan yang keempat menentukan HPP persediaan. Selanjutnya adalah metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Di sini ada beberapa macam metode harga pokok proses. Yang pertama, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi saja. Jadi ini nanti yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua yaitu metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Jadi nanti akan ada 3, ada 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan dengan anggapan produk hilang pada awal proses dan produk hilang pada akhir proses. Berikutnya yaitu penghitungan harga pokok produksi. Di sini untuk menghitung harga pokok persatuan sama dengan biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Perhitungan harga pokok produksi. Dalam laporan harga pokok produksi disajikan 3 jenis informasi. Yang pertama yaitu data produksi, yang kedua biaya dibebankan, yang ketiga perhitungan harga pokok. Harga pokok per unit dihitung dengan rumus sebagai berikut. Harga pokok per unit sama dengan jumlah biaya dibagi unit setara. Unit setara atau produksi ekuivalen adalah jumlah produksi di mana produk dalam pengolahan dinyatakan dalam ukuran selesai. Jadi rumusnya yaitu unit setara sama dengan produk selesai ditambahkan kurung buka produk dalam proses akhir dikalikan tingkat penyelesaian. Selanjutnya yaitu penggolongan proses produksi pada perusahaan manufaktur. Di sini ada pengolahan produk hanya melalui satu tahapan pengolahan dan ada pengolahan produk melalui beberapa tahapan pengolahan. Selanjutnya adalah pengolahan produk melalui satu departemen produksi. Contoh, PT ABC mengolah produk melalui satu tahap produksi dengan menggunakan metode harga pokok proses. Data produksi sebagai berikut. Untuk biaya produksi, bahan baku 30.000, tenaga kerja 29.000, BOP 14.500. Untuk data produksi, produk masuk proses 15.000 unit, produk dalam proses akhir 2.500 unit, di mana bahan baku 100% dan biaya tenaga kerja 80%.
diminta buatlah laporan harga pokok produksi. Selanjutnya adalah membuat laporan harga pokok produksi untuk PT ABC. Yang pertama kita memasukkan data produksi yaitu produk masuk proses yaitu sebesar 15.000 unit, produk selesai 12.000 unit, dan produk dalam proses akhir dengan bahan baku 100% dan biaya tenaga kerja dan BOP 80% sebanyak 2.500 unit sehingga totalnya adalah 15.000 unit. Untuk biaya yang dibebankan di sini ada elemen biaya, jumlah biaya, unit setara ekuivalen, dan harga pokok per unit. Untuk yang pertama, biaya bahan baku sebesar 30.000, sedangkan untuk menghitung unit setara atau ekuivalen, kita akan menambahkan produk selesai sebesar 2.500 unit, ditambahkan produk dalam proses akhir 2.500 untuk biaya bahan baku di sini penggunaannya adalah 100%, sehingga 2.500 dikalikan 100%. Hasilnya adalah 15.000. Sedangkan untuk harga pokok per unit ini tinggal membagi jumlah biaya dibagi dengan unit setara ekuivalen 15.000. Hasilnya adalah Rp2. Untuk biaya tenaga kerja di sini jumlah biaya 29.000, unit penghitungan unit setara ekuivalen yaitu 2.500 produk selesai ditambahkan 2.500 dikalikan 80% yaitu penggunaan tenaga kerja sehingga hasilnya adalah 14.500. Sehingga untuk menghitung harga pokok per unit biaya tenaga kerja 29.000 dibagi 14.000 hasilnya adalah Rp2. Begitu juga untuk menghitung BOP. BOP di sini jumlahnya adalah 14.500. Untuk menghitung unit setara ekuivalen produk selesai 12.500 ditambahkan 2.500 produk dalam proses akhir untuk BOP 80% sehingga hasilnya adalah 14.000. Untuk menghitung harga pokok per unit adalah 14.500 dibagi unit setara atau ekuivalen 14.500 hasilnya adalah Rp1. Untuk selanjutnya menjumlahkan jumlah biaya dan harga pokok per unit. Jadi jumlah biayanya atau total biayanya adalah 73.500 sedangkan untuk harga pokok per unitnya adalah Rp5. Untuk selanjutnya kita akan mengcrosscheck kembali dari perhitungan laporan harga pokok produksi yang telah kita hitung di slide yang sebelumnya, yaitu kita akan menghitung harga pokok. Di sini harga pokok untuk produk selesai jumlah produknya adalah 12.500 unit dikalikan Rp5. Rp5 ini adalah harga pokok per unit sehingga hasil perkaliannya adalah 62.500. Untuk harga pokok produk dalam proses akhir, di sini biaya tenaga kerja yaitu 2.500 unit dikalikan 100% untuk bahan baku dan dikalikan Rp2 untuk harga pokok per unitnya, sehingga hasilnya adalah 5.000. Untuk biaya tenaga kerja di sini 2.500 dikalikan 80% biaya tenaga kerja yang digunakan dan dikalikan dengan Rp2 untuk harga pokok per unitnya sehingga hasilnya adalah 4.000. Untuk BOP 2.500 dikalikan 80% dan dikalikan Rp1 sehingga hasilnya adalah 2.000. Untuk totalnya adalah 11.000, sehingga penambahan dari harga pokok produk selesai dan harga pokok produk dalam proses akhir hasilnya dijumlahkan adalah Rp73.500. Selanjutnya contoh yang kedua, PT Hammer mengolah produk melalui satu tahap produksi dengan menggunakan metode harga pokok proses. Data produksi sebagai berikut.
biaya produksi bahan baku 10 juta, tenaga kerja 12 juta, BOP 7.875.000. Data produksi produk masuk proses sebesar 2.500 unit, produk dalam proses akhir 500 unit, bahan baku 100%, biaya tenaga kerja 80%, BOP 50%. Diminta buatlah laporan harga pokok produksi. Untuk menjawab soal dari slide yang sebelumnya, kita akan membuat laporan harga pokok produksi untuk PT Hammer. Di sini kita akan memindahkan data produksi yaitu produk masuk proses sebesar 2.500 unit, produk selesai 2.000 unit, produk dalam proses akhir biaya bahan baku 100%, biaya tenaga kerja 80%, BOP 50% sebesar 500 unit sehingga total produk adalah 2.500 unit. Kemudian kita akan menghitung biaya yang dibebankan. Di sini biaya yang termasuk adalah di elemen biaya bahan baku sebesar 10 juta. Untuk menghitung unit setara atau ekuivalen, kita akan menambahkan produk selesai sebesar 2000 ditambahkan 500 produk dalam proses akhir dikalikan persentase biaya bahan baku adalah 100%. Sehingga hasilnya adalah 2.500. Untuk menghitung harga pokok per unitnya 10 juta dari jumlah biaya bahan baku dibagi 2.500 hasilnya adalah Rp4.000. Selanjutnya adalah biaya tenaga kerja sebesar 12 juta. Di sini perhitungan unit setaranya adalah 2.000 dari produk selesai ditambahkan 500 produk dalam proses akhir dikalikan persentase biaya tenaga kerja yang digunakan adalah 80%, sehingga hasilnya adalah Rp2.400. Kemudian untuk menghitung harga pokok di sini 12 juta dibagi 2.400 sehingga hasilnya adalah 5.000. Untuk BOP di sini BOP sebesar 7.875.000. Untuk menghitung unit setara atau ekuivalen, kita menambahkan produk selesai sebesar 2.000 ditambahkan 500 adalah produk dalam proses akhir. Kemudian penggunaan BOP di sini adalah 50% sehingga hasilnya adalah 2.250. Sehingga untuk penghitungan harga pokok per unitnya 7.875.000 dibagi 2.250 sehingga hasilnya adalah 13.500. Untuk penjumlahan dari biaya di sini totalnya adalah 29.875.000 sedangkan untuk total harga pokok proses adalah sebesar 12.500. Untuk selanjutnya kita akan meng-cross-check hasil dari laporan harga pokok produksi yang kita buat di slide yang sebelumnya. Di sini kita akan menghitung kembali perhitungan harga pokok. Jadi untuk harga pokok selesai di sini sebesar 2.000 unit dikalikan angka total dari harga pokok per unit yaitu 12.500 sehingga hasil totalnya adalah 25 juta. Untuk harga pokok produk dalam proses akhir di sini produknya sendiri dalam produk dalam proses akhir itu sebesar 500 sehingga untuk menghitung biaya bahan baku kita mengalihkan 500 dikali penggunaan bahan baku 100% dikalikan harga pokok per unit untuk bahan baku adalah 4.000. Hasilnya adalah 2 juta. Untuk selanjutnya adalah biaya tenaga kerja itu 500 dikalikan penggunaan biaya tenaga kerja 80% dan dikalikan harga pokok per unit untuk tenaga kerja 5.000. Hasilnya sebesar 2 juta. Untuk BOP 500 dikalikan 50% penggunaan BOP
dikalikan harga pokok per unitnya 3.500, hasilnya 875.000, sehingga untuk total harga pokok produk dalam proses akhir adalah 4.875.000, sehingga total dari jumlah harga pokok yang diperhitungkan sebesar 29.875.000 rupiah, dan ini sama dengan yang di slide sebelumnya. Demikian penyampaian materi metode harga pokok proses. Apabila nanti ada yang perlu didiskusikan, adik-adik bisa menghubungi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.